Assalamualaikum, saya Hardi. Selamat datang di Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara menjadi landasan dasar dalam pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya berasal dari Jakarta menuju Nusantara. Perpindahan ini juga berarti melakukan pemindahan penyelenggaraan pemerintah pusat, termasuk kedudukan kementerian dan lembaga sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Banyak hal yang harus dipersiapkan dalam proses pemindahan ke ibu kota yang baru, khususnya dalam pengelolaan kearsipan. Kebijakan kearsipan apa saja yang sudah disusun oleh Arsip Nasional dalam menuju IKN Nusantara, dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh kementerian lembaga. Inilah tema showcase kita kali ini, strategi kearsipan menuju IKN Nusantara. Pemerintah akan melakukan tahapan-tahapan yang berkesinambungan dalam rangkaian pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pemindahan ini ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai perubahan besar-besaran transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau dan digital. Aparatur sipil negara, termasuk yang wajib pindah ke ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur. Pemindahan ini akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan infrastruktur yang direncanakan dalam tahap 1, periode 2022 sampai 2024. Presiden Joko Widodo sudah memasukkan rencana pemindahan ibu kota negara sebagai salah satu proyek prioritas strategis. Awal pemindahan ibu kota baru akan dilakukan 2024 mendatang. Perpindahan kedudukan kementerian lembaga menuju Ibu Kota Nusantara, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara, menjadi tantangan tersendiri bagi para pencipta arsip terkait arsip yang mayoritas tersimpan di Jakarta dan daerah penyangganya. Hal ini menjadi pertanyaan besar. Strategi kearsipan apa yang harus mereka ambil terhadap arsip yang sudah tercipta, dan apakah Sri Kandi menjadi jawaban dalam proses pengelolaan arsip di masa depan? Telah hadir bersama kita Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, Ibu Dr. Handa Desi Pratiwi MIM. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah. Gimana Mas Hardi hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat ya? Alhamdulillah cerah Ibu. Alhamdulillah. Dan juga telah hadir bersama kita secara virtual Guru Besar Ilmu Hukum Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Haji Nandang Alamsyah Dalianur, SH MHum. Apa kabar Prof? Baik Pak Hardi, selamat pagi Pak Hardi, juga kepada Ibu Deputi, Ibu Desi. Selamat pagi Pak. Siap Prof. Terima kasih ya Prof atas kehadirannya. Jadi memang dalam episode kita kali ini kita akan membahas mengenai strategi kearsipan dalam rangka persiapan menuju Ibu Kota Nusantara. Dan mungkin kita mulai nih Bu ya. Dalam pertanyaan pertama mungkin saya mencoba menanyakan ke Ibu Deputi. Sebenarnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut Bu, kebijakan strategis apa saja yang telah dibuat Arsip Nasional dalam hal kearsipan dengan adanya pemindahan IKN tersebut? Ya, baik Mas Hardi, ini memang peristiwa yang sangat besar ya, dan menjadi PR untuk kita dalam beberapa tahun ke depan, karena ini tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Tentu saja kita harus memiliki strategi yang tersirat atau tersurat di dalam Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, di mana penyelenggaraan kearsipan itu terdiri dari kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip yang didukung oleh sumber daya. Dalam hal kebijakan, tentu saja ini terkait dengan pengelolaan arsip elektronik. Tadi Mas Hardi sudah katakan bahwa kita memang akan beralih ke dunia elektronik atau dunia digital. Dan kebijakan kearsipan ini harus terkait dengan pengelolaan arsip dinamis, yang pada saat ini memang kami juga sudah memiliki terkait dengan tata naskah dinas elektronik, kemudian penerapan Sri Kandi sendiri dengan kebijakan penerapan aplikasi Sri Kandi, kemudian kami juga punya kebijakan pengelolaan arsip elektronik. Nah, lalu untuk pengelolaan arsipnya tentu kita akan mulai, atau sebetulnya ini sudah berjalan ya dengan perlahan tetapi dipicu dengan
adanya pandemi dan juga IKN, maka pengembangan kapasitas dari pencipta arsip dan penyelenggara dari kearsipan itu sendiri dalam hal pengelolaan arsip dinamis. Dan tentu saja juga peningkatan kapasitas bagi sektor industri di bidang jasa kearsipan. Karena mereka juga harus memiliki kapasitas untuk mengelola arsip elektronik milik negara. Nah, ini untuk yang pembinaannya. Untuk pengelolaan arsip tentu saja tadi kita harus mulai menerapkan Srikandi, tapi juga jangan melupakan untuk menata arsip yang non elektroniknya sehingga kita akan menyelesaikan PR tersebut. Dan untuk SDM memang ini lagi-lagi tadi terkait dengan peningkatan kapasitas dari pencipta arsip atau instansi pemerintah, kementerian dan lembaga, kemudian penyelenggara negaranya sendiri, dan juga tadi dengan sektor industri. Nah, ini memang yang keempat hal inilah yang menjadi fokus kami di mulai tahun 2023 startnya, tetapi sebetulnya sudah mulai kita pikirkan di awal tahun 2022 ini, Mas Ardi. Siap. Jadi memang mulai dari gambaran internal sendiri sampai dengan stakeholder yang pihak swasta pun sudah dipikirkan, Bu, ya, terkait masalah di situ ya. Nah, kemudian nih dari pengamatan Profesor nih, Prof. Memang kan mungkin dalam pengelolaan penataan arsip sendiri tidak hanya arsip yang sifatnya tekstual, Prof, tapi juga arsip yang bersifat dengan bentuk audiovisual sebenarnya. Nah, dengan melihat kondisi kementerian lembaga saat ini, memang apakah memang masih banyak yang perlu dilakukan penataan menurut Profesor? Ya, terima kasih Mas Hardi. Mohon izin Ibu Deputi, ini jawaban saya ini saya mutatis mutandiskan. Kebetulan dengan hasil penelitian saya di beberapa pemerintah daerah, ya di Subang, di Purwakarta, termasuk Kota Bandung, sekarang kabupaten. Nah, itu biasanya dalam rangka saya membuat naskah akademik dan saya melakukan katakanlah pengkajian. Ya. Nampaknya ini untuk lembaga negara pun dan kementerian, saya kira ada beberapa hal yang kemungkinan begitu ya sama ininya kasusnya. Nah, di dalam mengakselerasi penataan ini ada hal-hal yang kurang barangkali begitu ya. Nah, ini diantaranya hasil penelitian saya itu adalah dalam hal biasanya penyediaan infrastruktur gitu ya. Ya kalau kita menyebutnya bahkan depo atau record center begitu ya Bu Deputi. Tapi ada beberapa kepala dinas saya survei itu dia menyebutnya gudang gitu ya, tempat penyimpanan. Nah jadi kalau umpamanya ini dalam rangka nanti kepindahan ibu kota begitu ya untuk mengakselerasi yang berarti di sini ceritanya tentang di ibu kota lama ya Mas Ardi ya. Nah, walaupun begitu, ini untuk penyediaan infrastruktur itu bisa juga nanti diterapkan untuk kasus ibu kota baru nanti gitu ya. Nah, jadi permasalahan penyediaan infrastruktur berupa depo arsip atau record center ini sangat berguna ini. Jadi untuk penyimpan arsip inaktif ya yang nantinya perlu disimpan ya pada saat pemindahan IKN. Nah, kalau tadi tentang yang arsip elektronik ya. Nah, tentu ini ya keamanannya begitu ya. Ya, jadi ini yang saya temukan di lapangan itu. Nah, jadi sewaktu ini kita kembali kepada nanti kalau sewaktu pemindahan ya. Nah, arsip inaktif ini nanti akan tetap di ibu kota lama kalau menurut pendapat saya ya. Jadi IKL. Karena tidak memungkinkan kalau umpamanya harus ke IKN. Nah, apa yang tadi kata Mas Hardi arsip yang elektroniknya, nah itulah yang terbawa itu, insya Allah bawa gitu ya, karena kan mudah itu mengikuti gitu ya. Berarti tadi gambaran Profesor itu menambahkan terkait masalah infrastruktur salah satunya ya, karena memang secara logis ya juga Bu ya, ketika apa yang arsip ditata ini harus tempatkan di mana gitu, kembali menjadi permasalahan adalah infrastruktur tadi sendiri ya Prof ya, yang harus kita fokuskan juga salah satunya. Ada saya tambahkan Mas. Nah, itu harus juga dibarengi dengan peningkatan SDM SDM yang berkualitas dan kuantitas, terutama memang di dalam bidang teknologinya. Jadi untuk nanti nanti menghadirkan sistem aplikasi berbasis digital untuk mendigitalisasi arsip yang tadi Mas tanyakan itu ya. Saya kira demikian, Mas.
Ini menyinggung masalah mengenai digitalisasi nih, menurut Prof nih. Berarti kita kan dengan menggunakan istilah undang-undang alih media ke bentuk digital ya Prof ya? Seperti itu ya. Nah, dalam dunia era digital pasti kan menuju elektronik, pasti hampir mayoritas lah Prof, mayoritas arsip yang sifatnya konvensional dialih mediakan ke dalam bentuk digital, seperti itu. Nah, sebenarnya hal apa yang harus dipersiapkan oleh kementerian lembaga nih Prof, dalam persiapan pelaksanaan alih media ke digital? Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu pembelajaran ya, apalagi kami itu mendirikan dengan nomenklatur diploma 4 ya, atau vokasi kearsipan digital. Jadi disitulah apa yang tadi dipertanyakan oleh Mas Hardi ya, itu dikembangkan di dalam satu pembelajaran, capaian-capaian pembelajaran yang diinginkan ya. Nanti para lulusan itu dapat menguasai alih media ya, yang berbasis teknologi IT ini gitu ya. Nah, saya kira tentu saja kalau nanti ya ini berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu ya, terutama ini pengembangan teknologi IT begitu. Saya kira ini tidak bisa terlampau ini karena ini ada ahlinya barangkali. Kalau saya sebagai perancang kurikulum paham betul apa yang justru tadi ditanyakan oleh Mas Hardi ini. Oh ini harus merupakan salah satu kurikulum di dalam program vokasi. Ya. Nah, kalau saran saya tentu saja ini harus ke depan memang dipersiapkan ya, semua KL ini ya itu memiliki mahasiswa entah tugas belajar apa ya, dikirim ke kami ya ke diploma 4 kearsipan digital gitu ya, di Bude Putih, mohon maaf. Masalah itu ya Prof ya, berarti bukan ya, masalah pengembangan kompetensi sendiri ya Prof ya, kompetensi daripada SDM supaya nanti pada saat pelaksanaan alih media pun baik dari sisi regulasi yang sudah diterbitkan oleh Arsip Nasional bisa terjaga, kemudian konten dan ketentuan kriteria tetap terjaga gitu Prof ya. Nah mungkin ke Bu Deputi nih Bu, terkait yang tadi Bu, masalah alih media sendiri. Pertanyaan besarnya kembali adalah setelah dialih mediakan, sebenarnya ini fisik arsipnya harus simpan di mana nih Bu? Bagi kementerian lembaga yang mungkin menurut di Undang-Undang Nomor 3 sendiri dia harus berpindah kedudukan. Apakah memang nanti akan ada sentralisasi atau pengelolaan seperti apa? Seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya saya kembali lagi ke yang tadi pertanyaannya Mas Hardi ya. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh KL ketika akan melakukan alih media? Betul. Karena di dalam dunia kearsipan khususnya ya, atau ilmu kearsipan, alih media itu sebenarnya kita harus perhatikan untuk apa. Ada dua kebutuhan untuk alih media, yaitu yang pertama untuk akses dan yang kedua tentu saja untuk preservasi. Nah, dalam hal ini instansi atau kementerian lembaga harus menganalisis dulu kebutuhan alih media. Nah, tadi karena ketika yang tadi kita sampaikan di pertanyaan awal, apa sih yang harus dilakukan ketika KL akan pindah? Pendataan terhadap kondisi arsip. Karena nanti akan berpindah pada arsip mana yang akan kita alih mediakan. Ya kan? Ketika kita tahu kondisi kita, kemudian kita juga tahu akhirnya karena kita menata arsip, umurnya arsip ya kan, mana yang harus dimusnahkan, tentu kita tidak perlu alih mediakan kalau itu umurnya sangat cepat ya kan. Kalau memang itu memiliki nilai guna sekunder tetapi masih digunakan, itu mungkin masih bisa kita alih mediakan atau bahkan harus dialih mediakan. Dan yang kedua, tentu saja instansi harus menganggarkan alih media ini karena ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing kementerian lembaga. Sehingga diharapkan di mulai tahun depan itu instansi sudah mulai memikirkan, karena tadi sudah menganalisis ya, mendata kan, akhirnya berapa kebutuhannya. Sampai tentu saja ini tahunan ya, tidak dalam waktu 1 tahun. Lalu kemudian tadi Mas Adi tanyakan bagaimana kemudian arsip yang telah dialih mediakan. Betul, Bro. Siapa yang menyimpan? Nah, karena di dalam undang-undang disebutkan juga karena ini merupakan arsip dinamis yang masih menjadi tugas dan tanggung jawab dari pencipta arsipnya, tentu saja
harus disimpan oleh kementerian lembaga. Nah, tadi terkait juga dengan pertanyaan infrastruktur, saya juga sepakat dengan Profesor bahwa memang kami juga sudah merencanakan atau menyusun proposal untuk meminta negara juga dalam hal ini membantu untuk membangun prasarana arsip non-digital tadi dari berbagai kementerian yang terkoordinasi oleh ANRI tentu saja, karena masih dalam posisi di kementerian lembaga, tetapi sudah terintegrasi dengan ANRI. Karena nanti akan perpindahannya yang kalau memang sudah statis kan mulus ke ANRI kan, betul, karena memang sudah terkoordinasi. Nah, yang kedua untuk arsip yang tadi Mas Hadi katakan bagaimana dalam bentuk yang audiovisual atau dalam bentuk elektronik ya, karena bukan hanya audiovisual tapi naskah dalam bentuk elektronik. Ini juga tentu saja prasarana ini yang akan dibangun atau yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kominfo atas nama pemerintah Indonesia dalam pusat data nasional. Nah, di sanalah yang akan, karena nanti semua arsip dinamis itu yang menyimpan adalah Kominfo. Ya, karena nanti tadi sudah dikatakan juga oleh Prof, kita nggak akan bawa arsip kertas ya kan, arsip non elektroniknya kita tinggal di sini, tetapi tentu saja dalam keadaan tertata, karena biar bagaimanapun kita masih akan terus mengakses selama kita masih menggunakan. Ya kan, sampai memang arsip itu benar-benar kita musnahkan. Ketika pindah ke lembaga kearsipan pun kita akan mengakses ya, bahkan publik yang mengaksesnya sebagai pengetahuan, sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, itu publik berhak mengakses ya kan untuk arsip statis. Berarti kalau misalkan Ibu izin, ketika saya tarik beberapa poin dari yang Ibu sampaikan, berarti kan bahwasanya ketika arsip yang sudah dilaksanakan tadi alih media harus tetap disimpan oleh kementerian lembaga selaku pencipta arsip, yang berarti pada saat kementerian lembaga tersebut pindah ke ibu kota baru, maka tetap akan dibutuhkan nih SDM arsiparis yang untuk menjaga kearsipan di Jakarta ini yang sebagai ibu kota yang lamanya. Seperti itu Bu ya? Iya, jadi kami harapkan memang karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama-sama, sehingga kami harapkan memang akan ada pengelola arsip atau SDM kearsipan di unit-unit yang menyimpan arsip tadi, karena tapi terkoordinasi oleh ANRI kan, dalam supervisi ANRI, sampai memang benar-benar nanti ya sampai habis masa retensinya yang tersisa adalah arsip statis saja. Berarti memang akan ada supervisi secara melekat Bu ya terkait hal itu, gambaran untuk strategi yang saat ini akan dibuat seperti itu. Nah, tadi saya boleh ini? Iya Prof, silakan Prof. Ya, takut hilang ininya apa yang ingin saya, karena ini bagus sekali tadi pernyataan Ibu Deputi ya. Nah, kalau tentang ada istilahnya itu yang akan harus ada yang ditinggal berarti ya di ibu kota lama, khususnya mungkin sampai saat tertentu barangkali ya Bu Deputi, karena kan ada jadwal retensi kalau umpamanya ini sudah permanen atau itu kan tentu saja ke arsip nasional begitu kan untuk KL ini. Nah, hanya saya ingin bertanya itu apakah ANRI masih Ibu Deputi tentang nanti tahun 2045 itu ini menjadi sumber big data? Ini masih penasaran, Mon. Apakah masih merupakan Nih, gimana Bu? Silakan Bu. Ini ada pertanyaan dari Prof nih Bu, salah satunya. Betul, Pak Profesor. Tentu saja Prof, karena biar bagaimanapun tentu saja perkembangan tadi Profesor katakan sekarang di Unpad kan sudah ada vokasi kearsipan digital. Tentu saja itu untuk visioner ke depan kan Prof, di mana ini kita lompat lagi nih. Kearsipan ini sebenarnya sudah masuk dalam rumpun pengelola informasi. Ya kan Prof? Di mana di situ ada prakom, ada museum, ada pustakawan, sama-sama mengelola informasi, hanya beda bentuknya saja. Dan tanggung jawabnya tentu saja berbeda. Ditambah lagi, tadi Prof juga mengatakan ada teknologi yang tidak dapat kita hindari. Sekarang ini adalah artificial intelligence, ya kan? Itu sangat membantu arsiparis memiliki kemampuan itu. Karena kan kita nanti akan mengolah arsip menjadi informasi,
menjadi pengetahuan baru dengan bantuan artificial intelligence ini sebenarnya sekarang sudah berlangsung itu Prof. Tetapi ke depan itu akan semakin itu. Jadi Arsiparis bukan hanya menyediakan informasi yang tadi ya tematik dan sebagainya, punya tugas beratnya adalah menjaga proses arsip itu dikelola, digunakan dan dilestarikan ini terjaga otentisitasnya, terjaga integritasnya, terjaga reliabilitasnya atau keandalannya. Itu tidak ada di dalam tugas pokok profesi lain. Itu tugas kita, itu sangat berat Prof, karena di dalam dunia elektronik hal ini rentan. Tadi juga di Prof tanyakan juga keamanan ya kan, karena ini ada apa namanya data privasi dan sebagainya. Itu jadi tugas ke depan Arsiparis itu akan semakin berat. Karena kita harus memastikan arsip itu otentik. Di dunia elektronik ini kan banyak sekali kopi-kopi ya. Betul. Yang tersebar ya kan. Nah, itu menjaga otentisitasnya, integritasnya, reliabilitasnya, dan yang pasti harus dapat diakses dari waktu ke waktu. Itu kalau elektronik. Ya, betul. Syaratnya adalah harus dapat diakses dari waktu ke waktu sepanjang retensinya tadi Prof bilang, sepanjang masih ada retensinya. Harus bisa diakses dan tidak boleh membedakan siapa penggunanya, karena kita punya kode etik ya. Kita Arsiparis itu punya kode etik, pengguna itu sama semuanya. Jadi harus dapat menggunakan arsip yang sama. Dan tentu saja menghormati hak privasi tadi ya Prof ya. Ya, betul. Nah, kalau begitu hak akses juga ya. Ya. Terima kasih Bu Deputi. Kalau begitu saya tambahkan Mas Hardi ya. Siap, Prof. Tadi pertanyaan Mas Hardi tentang ini bagaimana nih hasil alih media itu. Nah, berarti itu kita membutuhkan storage yang besar gitu, untuk menyimpannya gitu ya. Ya, jadi apakah nanti ya ke depan mungkin ada kerjasama dengan company ya, apa Google, Microsoft gitu, atau penyedia jasa database barangkali ya begitu. Jadi nah ini memang ini nih Prof. Betul Prof, betul. Ya yang tadi Prof sampaikan sebenarnya juga hal yang ingin juga saya tanyakan ke Ibu nih, salah satunya nih Bu. Tadi juga Prof sudah menyampaikan bahwasanya salah satu visi dari Arsip Nasional itu menjadi sumber big data tadi itu sendiri. Yang berarti bayangan saya adalah ada sentralisasi data Bu ya, sentralisasi data termasuk juga arsip begitu ya Prof ya. Nah, sebenarnya ketika kegiatan sentralisasi ini bagaimana tadi Bu memproyeksikan kebutuhan kapasitas storage dari seluruh kementerian lembaga ini, apa sih yang sudah atau akan dilakukan oleh Arsip Nasional? Iya. Tadi balik lagi Mas, karena kita sudah melakukan pendataan ya kondisi arsip, kemudian kita sudah memilih arsip yang akan kita alih mediakan. Persoalan infrastruktur penyimpanan ini adalah tugas dan wewenang dari Kominfo, karena sekarang sudah ada pusat data nasional. Jadi seluruh nanti arsip yang telah dialih mediakan maupun yang terlahir digital atau terlahir elektronik itu akan disimpan di pusat data. Karena kan kita sudah satu data ya nasional, kemudian kita berbagi pakai. Jadi ya sentralisasinya ada di sana. Jadi hanya tadi kita perlu keamanan dan akses ya kan, hak ya. Itu yang sebetulnya kuncinya, tetapi penyimpanannya tetap tersentralisasi di pusat data nasional, di mana semua dapat mengakses sepanjang dia memiliki hak. Ya. Berarti nanti akan ada suatu aplikasi atau memang Serikandi akan menjadi gerbang akses pembuka dari seluruh sumber data kearsipan tersebut, Bu? Ya, sebetulnya Serikandi ini kan memang untuk mengolah arsip ya, yang sekarang datanya saja sudah tersimpan di pusat data nasional. Kedepan Serikandi ini akan kita kuatkan kembali gitu, akan lebih kuat lagi, akan ya kita powerful ya, dimana dengan Serikandi kita bisa berbagi pakai informasi antar kementerian lembaga. Dan nanti memang untuk yang arsip bernilai permanen kita kan punya aplikasi yang lain. Itu tersambung juga antara Serikandi dengan aplikasi pengelolaan arsip statis. Nanti untuk yang publik dapat mengakses, sebetulnya dari Serikandi juga kalau nanti kita dalam peningkatan ya aplikasi tersebut. Publik juga mengakses dari sana, kan ada undang-undang KIP dan juga nanti di sana ada penjaganya, yaitu keamanan dan akses ya, sistem keamanan dan hak akses bagi siapa penggunanya. Itu sebetulnya kuncinya
Jadi nanti di Sri Kandi juga selain kita berbagi pakai antar instansi juga juga publik dapat mengakses untuk hal-hal tertentu. Tetapi untuk yang statis dengan aplikasi yang lain. Tapi nanti akan terhubung antara Sri Kandi dengan yang statis. Oke, siap nih Bu. Nah kemudian gini Bu, terkait tadi juga salah satu yang Ibu sampaikan adalah kebijakan strategisnya melaksanakan akselerasi tadi kan di lingkup pengelolaan kearsipan, di mana tadi ujung muaranya kita sudah menyinggung-nyinggung masalah mengenai penyusutan Bu ya. Nah ini mungkin beberapa pertanyaan besar Bu bagi kementerian lembaga yang mungkin melihat ada suatu bottleneck dalam kegiatan penyusutan kita, khususnya mungkin salah satunya di pemusnahan arsip itu sendiri. Nah upaya konkret apa sih nih Bu yang telah atau akan dilakukan oleh Arsip Nasional dalam mengakselerasi pemusnahan arsip di lingkungan kementerian lembaga? Misalkan karena ada beberapa yang mempertanyakan apakah akan ada pelimpahan kewenangan terkait masalah pemberian izin pemusnahan arsip. Karena memang kalau kita ketahui di Undang-Undang 43 sendiri, mandat itu diberikan undang-undang kepada Kepala Arsip Nasional. Tapi kan memang secara itu apakah nanti ini bisa menjadi salah satu kebijakan strategis untuk mengakselerasi pemusnahan, Bu? Baik, terima kasih Mas Hardi. Ini susah pertanyaannya, tapi sangat perlu didengar bahwa memang ke depan kita akan mereview, tadi saya katakan akan mereview kembali NSPK terkait dengan pemeliharaan dan penyusutan. Nah kita akan melihat kembali, jadi bersama-sama dengan kementerian lah, kementerian yang paling tahu tadi. Sekarang diberi usia misalnya 2 tahun. Ketika di tahun depan mereview mungkin instansi akan, ini 2 tahun kelamaan gitu kan. Karena yang tertera di situ kan sebenarnya itu paling lama, ya kan. Kita percepat, bahkan yang dimusnahkan juga bisa kita percepat. Nah untuk yang bersifat permanen juga demikian, bisa segera diserahkan ke ANRI, ya kan, meskipun di retensinya masih 5 tahun, toh dia tidak digunakan lagi. Kalau diperlukan bisa diakses, ya kan. Atau kalau memang masih mengikuti retensinya, simpan tetap di ANRI, ya kan, tetap diakses seperti halnya arsip dinamis yang milik kementerian lembaga, sehingga kementerian lembaga tidak memiliki beban untuk menyimpan arsipnya. Nah, kalau yang tadi dikatakan apakah ada pendelegasian wewenang? Tidak, karena memang inilah hak istimewa dari lembaga kearsipan dimanapun di dunia, bahwa pemusnahan arsip itu adalah kewenangan dari Kepala Arsip Nasional. Jadi tidak didelegasikan, tetapi teknis pelaksanaannya yang bisa kita bukan kita mainkan, tapi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu, Mas. Jadi memang nih Prof, kembali mungkin ke Profesor nih Prof Nandang. Tadi mungkin bayangan kami selaku pencipta arsip mungkin nih Prof adalah ada pelimpahan wewenang mungkin dari Kepala ANRI untuk masalah izin pemusnahan, dilimpahkan misalkan ke Bu Deputi ataupun ke level di direktur gitu, dalam rangka mempercepat jalur proses birokrasi izin pemberian persetujuan pemusnahan arsip. Apakah memang dari sisi hukum itu diperbolehkan atau seperti apa, Prof? Izinkan saya menyampaikan sedikit teori ya tentang kewenangan. Jadi yang namanya delegasi itu ini salah satu kewenangan. Sebenarnya ada satu lagi namanya mandat. Ya. Tadi Mas Hardi menyebut-nyebut memandatkan gitu ya. Nah, jadi ada 2 yang namanya kewenangan itu. Satu disebut dengan kewenangan atribusi. Apa itu kewenangan atribusi? Kewenangan yang langsung didapatkan dari peraturan perundang-undangan. Tertuju kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang menurut Ibu Deputi juga tadi di seluruh dunia memang seperti itu gitu ya. Nah, artinya apa? Ini adalah oorspronkelijk dalam bahasa Belanda, asli originer ya, yang dimiliki oleh Kepala Arsip. Ya. Apakah akan didelegasikan atau tidak? Nah, ini tergantung kepada peraturan yang mengaturnya lebih lanjut begitu. Sepanjang saya ketahui, nampaknya sekarang ini memang hanya atribusi dari Kepala ANRI begitu. Nah, kewenangan yang kedua namanya kewenangan pelimpahan, derivasi, yang terdiri dari apa? Delegasi dan mandat ini, Mas Hardi. Ya, kalau delegasi itu bedanya dengan mandat, dapat mendelegasikan lagi, dan tanggung jawab tanggung gugat ada di orang yang didelegasikan.
begitu. Sedangkan mandat itu tidak begitu ya, tidak boleh dimandatkan lagi, dan tanggung jawabnya ada yang dari yang memandatkan. Nah, kemungkinan bila mana ini memungkinkan ya dari sisi regulasi, nah paling yang Bunsur Basari tadi menyebutkan bisa nggak memandatkan. Kalau memandatkan artinya apa? Tanggung jawab tetap ada di kepala ANRI gitu. Nah, tapi tadi Ibu Deputi juga sudah memberikan ini tentang teknis-teknisnya gitu. Karena apa yang terbayang oleh saya ya. Nah, di dalam hal nanti umpamanya yang dipertanyakan tadi masalahnya. Nah, ini saya akan istilahnya itu nanti ada ini Bu Deputi. Saya menyebutnya barangkali gebyar ya. Ada gebyar pemusnahan arsip. Bila mana umpamanya kita akan ada bulan itu, Bu. Jadi nanti ANRI harus melakukan pembinaan terhadap penyamaan persepsi tentu saja daripada KL terkait dengan arsip yang akan dilakukan penyusutan itu. Setelah itu sebagai bentuk kontrol ya tentu saja pada arsip yang ada. Nanti ANRI akan mengkoordinir kegiatan pemusnahan massal menurut saya ya dalam sebagai pengamat secara terjadwal, sehingga setiap KL memiliki acuan atau capaian bahkan target gitu ya dalam melakukan penyusutan. Nah, hal itu tentu akan berhasil ketika SDM kearsipan ini mampu memenuhi kebutuhan dalam mengelola arsip. Ya, jadi saya usulkan sebelum nanti KL pindah ke IKN itu, nah, ada itu tadi gebyar pemusnahan arsip. Barangkali begitu Bu Deputi. Ya. Oke, ini diusul betul Ibu ya. Mungkin bisa saya tambahkan juga Prof. Dalam hal pemusnahan arsip yang bersifat temporer ya, seperti misalnya ada fotokopi atau itu sebenarnya itu sudah didelegasikan. Artinya instansi itu dapat melakukan itu. Tetapi memang yang memiliki informasi yang tadi yang otentik arsipnya itu kewenangan dari kepala arsip. Tetapi kan biasanya memang ketika kita melakukan penyusutan pindah dari unit pengolah atau unit kerja ke unit kearsipan, itu kan sebenarnya ada juga yang arsip yang udah bisa dimusnahkan di unit pengolahnya karena memang dia bersifat salinan ya kan, yang sudah aslinya kita kirimkan, itu tingkatannya mungkin seperti itu. Oke. Jadi memang dilihat kembali ke konteks di arsip itu sendiri seperti apa posisinya. Nah, tadi juga Prof sudah menyinggung masalah ada gebyar mengenai pemusnahan nih Bu. Ini salah satu juga yang terpikirkan mungkin ada scheduling terkait pembagian kementerian lembaga. Memang mereka menjadi capaian indikator kinerja mungkin salah satu Prof ya maksudnya tadi ya secara nasional bahwasanya mereka melaksanakan pemusnahan. Nah, selain pemusnahan nih Prof, sebenarnya Prof menyambung ke arah penyerahan arsip nih Prof. Apakah memang dari penyerahan arsip sendiri dibutuhkan kayak misalkan tadi ada lagi nih gebyar mengenai apakah kegiatan penyerahan arsip ataupun juga mengenai kegiatan tadi pelimpahan wewenang juga nih terkait masalah kegiatan akuisisi lain sebagainya, penerimaan dilaksanakan oleh level pejabat di bawah Kepala Arsip Nasional. Seperti apa Prof? Ya, jadi tentu ANRI ini telah memiliki peraturan ya, kalau saya ingat itu betul ya, mohon koreksi Bu Deputi, itu kalau tidak salah peraturan Kepala Arsip Nasional nomor 31 ya tahun 2011. Itu kan tentang tata cara akuisisi arsip statis gitu ya. Nah ini strategi akuisisi arsip statis ini merupakan koordinasi ya aktivitas berbagai tahapan dalam memperoleh arsip statis itu dari pencipta arsip itu untuk menambah hasanah kalau tidak salah. Ini dirumuskan tentu saja. Ini bisa saja itu pertama penyusunan dan penetapan haluan akuisisi arsip statis gitu ya. Baik dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, sarana prasarana dan jenis arsipnya ini Mas Ardi. Kemudian materi haluan akuisisi ininya yang paling penting gitu. Dengan adanya persiapan itu, kegiatan terakhir itu penguatan tahapan monitoring gitu ya. Penilaian, verifikasi. Jadi monitoring dalam kegiatan akuisisi ini tentu dilakukan dengan penelusuran arsip yang memiliki potensi arsip statis nanti untuk di lingkungan pencipta ya. Nah, atau di creating agency atau di owner ini.
Kemudian yang keduanya nanti penilaian arsip statisnya ini merupakan proses penentuan status arsip yang layak untuk diakuisisi. Dan yang terakhir verifikasi dilakukan terhadap arsip statis yang tercantum tentu saja di dalam JRA ya, yang berketerangan dipermanenkan, serta terhadap arsip yang belum tercantum dalam JRA, tetapi menurut penilaian Andri nanti memiliki nilai guna kesejahteraan dengan didukung oleh bukti-bukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Selain itu, menurut saya Andri ini juga harus melakukan upaya lebih ya dengan cara melakukan telusur arsip secara masif ya kepada kementerian atau lembaga ya sebagai upaya penyerahan atau akuisisi arsip. Ini pendapat ya pengamat, mohon maaf Bu Deputi. Terima kasih. Oke, siap. Betul, tapi berarti kita harus melaksanakan telusur Bu ya, karena memang ketika dipandang tadi kembali ke SDM di kementerian lembaga tidak secara merata nih Bu masalah mengenai kearsipan. Jadi memang supervisi tadi yang melekat memang harus dilakukan oleh teman-teman di Arsip Nasional. Kembali ke yang masalah penyerahan arsip tadi Bu, statis. Kalau misalkan menurut dari pandangan Bu Deputi, sebenarnya apakah memang ada bottleneck terkait dari Probis kegiatan penyerahan arsip statis itu dari kementerian lembaga menuju Arsip Nasional? Baik, ini sebenarnya tetap covernya IKN ya. Betul Bu. Jadi gini, karena memang tadi kita akan melakukan akselerasi, mereview kembali jadwal retensi. Pada akhirnya yang tadi seperti Profesor katakan, mungkin akan ada gerakan pemusnahan secara bersama-sama ya. Kemudian penyerahan itu akan terjadi. Wah, karena kan ketika kita melakukan pendataan secara serempak ya kan, kondisi arsip kan akan terlihat. Betul. Ya kan, mana yang nanti memang akan bisa dipercepat untuk kita akuisisi dan mana yang akan kita percepat untuk pemusnahan. Ini gerakannya bisa bersama-sama. Dan memang ini kapabilitas penata dari arsip itu atau arsip Paris, karena tidak hanya arsip Paris, pasti di situ ada pengelola arsip ya. Itu harus kita tingkatkan dulu. Kemudian juga karena ini kita tidak bisa sendiri, pasti kita butuh pihak ketiga ya. Dalam hal ini adalah sektor jasa kearsipan. Itu juga mereka harus dilibatkan. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengelola arsip elektronik milik pemerintah maupun arsip yang non elektronik. Nanti untuk kesiapan instansi pindah ke IKN itu bukan pada berapa banyak arsip yang dimusnahkan, berapa banyak arsip yang akan diserahkan, tetapi kesiapan dari, jadi indeksnya adalah indeks kesiapan kementerian lembaga pindah. Jadi nanti akan ada berbagai komponen. Dia indeksnya tentu saja ada secara hierarki ya. Dia tingkat berapa siap, berarti dia harus naik lagi untuk kesiapannya lebih tinggi. Nah, kalau sudah ready di mana dia bisa sampai indeksnya bahwa instansi itu siap pindah, kita akan ya mungkin berikan semacam rekomendasi atau apa dia siap pindah. Karena memang gerakan ini gerakan bersama, jadi memang tadi sudah saya katakan instansi harus menganggarkan sendiri, termasuk juga meningkatkan kompetensinya. Kami memberikan supervisi, karena kita akan gerak bersama gitu. Jadi memang tadi Ibu sampaikan kan gambarannya adalah pada saat pelaksanaan kementerian lembaga memang harus siap dari sisi budgeting. Kemudian kearsipan menjadi salah satu indikator untuk melihat kesiapan kementerian lembaga untuk pindah kedudukan ke ibu kota yang baru. Betul. Dari semua permasalahan yang tadi sudah kita bahas nih Bu, kita menuju sekarang ke ibu kota baru. Sebenarnya gambarannya seperti apa sih Bu nanti tata kelola kearsipan di ibu kota yang baru? Betul. Mungkin kita sering sudah baca ya di media-media sosial IKN itu seperti apa gitu, dimulai dari maketnya. Betul, kemudian Undang-Undang Nomor 3 2022 juga sudah menggambarkan kalau IKN itu seperti apa. Ya nanti kearsipan juga seperti itu, karena IKN itu akan dikelola oleh government yang smart, ya kan? Government yang smart itu nggak mungkin didukung oleh pengelolaan arsip yang bersifat tradisional. Tentu saja pengelolaan arsip yang smart juga yang akan ada di IKN yang berbasis TIK tadi, karena arsipnya yang tersedia, yang kita kelola, yang lahir di sana dalam bentuk elektronik, tentu saja IKN itu akan didukung oleh pengelolaan arsip elektronik. Jadi memang kalau misalkan saya tarik tadi pernyataan Ibu bahwasanya
kedepannya kita di IKN yang baru nih Iya. sudah tidak lagi less paper, Bu ya. Iya. Tapi paperless benar-benar pure. Betul. Jadi semua kita laksanakan secara elektronik dalam tata kelola kearsipan. Iya. Seperti itu. Arah kedepannya memang seperti itu. Tapi kalau saya bilang yang pure paperless, saya belum bisa mengatakan itu karena para ahli kearsipan yang saya baca juga masih mengatakan bahwa kita nggak mungkin lah Lepas tinggal 100%. sama sekali. Oke. Karena ya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mau nyatet nomor telepon orang, kayaknya nggak nyari HP deh, nyarinya pulpen gitu ya, masih ada kertas nggak gitu kan, seperti itu. Jadi Betul. pasti ada sisi di mana kearsipan itu masih ada, tapi jumlahnya sudah sangat Minor sekali mengecil. gitu ya. Oke, siap. Iya. Nah, menurut Prof nih Prof, apakah memang ada insight yang berbeda nih Prof ketika merujuk dari teori-teori ataupun ketika kita merefleksikan ke tata kelola kearsipan di negara-negara lain Prof? Gimana Prof? Ya. Jadi saya terpengaruh bacaan barangkali, mohon maaf Bu Deputi ya kalau umpamanya menyinggung Andri ya begitu. Tapi tidak semata-mata untuk menyudutkan atau apa, bukan. Namun ini berdasarkan literatur tentang peningkatan kapasitas begitu kan, begitu. Jadi ada istilah yang dikenal dengan transformasi. Nampaknya menghadapi apa yang tadi kalau Ibu menyebut yang smart itu, nah tentu pembina kearsipannya juga dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia bukan hanya sekedar kementerian dan lembaga ya yang tentu saja harus mentransformasi organisasi gitu. Jadi yang terbayang oleh saya Bu Deputi, jadi Andri pun nanti akan mempunyai PR transformasi barangkali ya, transformasi kelembagaan begitu kalau saya pahami begitu ya. Nah, dan itu memiliki konsekuensi terhadap frame baru ya, visi misi dari Arsip Nasional sendiri kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kata Gilar itu meliputi pre-framing ya, memprem ulang begitu, memprem ulang visi ya, seperti apa kalau mau ke arah tadi government yang smart ya, paperless, hampir semuanya hampir begitu ya. Ada hal yang ini saya setuju ya, yang tidak bisa untuk masuk ke itu karena menyangkut peraturan perundang-undangan. Demikian pula mungkin nanti ada restructuring, revitalization dan renewal begitu ya. Ya di kelembagaan Arsip Nasional Republik Indonesia maupun ini bisa juga ke KNL yang berkaitan dengan pengelolaan arsip atau katakanlah tadi unit pencipta begitu ya. Nah, unit kearsipan di kementerian dan lembaga. Nah, kalau mengenai strateginya seperti apa di dalam rangka government yang smart yang disebutkan Ibu Desi tadi ya. Nah, itu kita bisa mengambil yang sudah mapan ya, teori mapan dari Geoff Mulgan yang katanya melakukan strategi penataan kearsipan juga, ataupun kalau beliau menyebutnya istilahnya itu adalah sumber daya publik ya. Jadi bagaimana sumber daya publik itu untuk pencapaian tujuan publik yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Nah, ini ada 5 hal, yaitu jelas ya, strateginya itu dari sisi purpose, jadi maksud, kemudian environment, kemudian direction, action, dan learnings. Jadi memang harus belajar. Terakhir itu kan learning itu ya tadi pengelolaan kearsipan dunia ya yang berhasil begitu ya. Nah, saya waktu membuat naskah akademik dengan Pak Eko Prasojo ya di DPD, nah saya mendapatkan ilmu baru ternyata. Nah, ini tingkatan yang paling hebat di dunia ini, bahkan mengalahkan Jepang gitu dari sisi pengelolaan itu justru tetangga dekat kita Singapura gitu ya, dengan Korea Selatan. Nah, itu mungkin menjadi suatu pembelajaran gitu ya. Siap, Prof. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi mengenai reframing tadi ya. Ini harus dibingkai ulang gitu ya. Saya teringat presiden kita ini memiliki garis yang disebutkan dengan memperkokoh ideologi Pancasila gitu. Jadi kata beliau
memperkokoh ideologi Pancasila, pesan Presiden ini persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, oleh karena itu tentu Andri nanti ini untuk mewujudkan arsip sebagai simpul ya sekarang itu kan menjadi ininya. Nah, kalau saya ingin menambah barangkali ke depan itu kenapa tidak untuk menjadi identitas nasional arsip itu Bu Desi ya. Karena menurut Francis Fukuyama yang saya baca bukunya Identity, nah tahun 2018, ternyata dignity atau martabat bangsa dan negara itu ditentukan pula oleh identity. Yang dalam hal ini kita harus menghidup-hidupkan tentu identitas bangsa melalui arsip ini. Jadi isi konstitusi dan legasi lain ini yang membanggakan gitu. Sehingga apa? Nah, sebagai konsekuensi logis dari era sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, maka yang kita harus lakukan itu restructuring tentunya yang tadi disampaikan Gilar itu ya. Revitalization, ya, yaitu memperdayakan arsip-arsip kita yang belum diolah. Demikian pula renewal atau pembaruan ya yang bisa kita lakukan ya terhadap arsip digital tadi ya. Baik pembaruan cara mengolah, cara menyajikan, dan semuanya memerlukan inovasi-inovasi baru di dalam era digital begitu ya. Siap, Prof. Nah, satu lagi. Apa tuh, Prof? Gimana, Prof? Ya, satu lagi nih. Nah, ini kan kita suka masih di dalam tahap good governance gitu ya. Yes. Padahal itu ada dari sisi teori yang lebih tinggi ya. Yaitu namanya sound governance itu Pak atau Mas Hardi ya. Okay. Sound governance. Sound government. Nah, mengapa harus sound governance? Karena apa? Ini ternyata ya itu dimensinya itu lebih luas ya, konsep yang namanya sound governance itu. Dan diambil itu dari apa namanya ada kearifan lokal di situ gitu ya. Nah, jadi saya kira dimensi-dimensi yang disebutkan di dalam sound governance yang melebihi good governance gitu ya. Mulai dari prosesnya, strukturnya begitu ya. Kemudian nilai bahkan. Nah, ini saya lihat nanti ya di ibu kota baru itu ini yang harus katakanlah menjadi pengisi ya para tadi penyelenggara negara bahkan keseluruhannya itu bukan hanya penyelenggara arsip di dalam rangka ya atau menyongsong era digital yang menjadi tentu saja kesananya adalah negara kesejahteraan dan pemerintahan yang akuntabel itu yang paling penting itu Mas Adi. Saya kira demikian. Siap, Prof. Memang tadi jadi yang salah satunya tadi selain ke arah sound government tadi Prof ya. Memang juga poin terakhir yang juga mendasar tapi sering dilupakan tadi learning ya Prof ya. Kita ketika memang learning growth sendiri ya Prof ya. Salah satu tadi disampaikan memang. Nah ini sebenarnya kalau misalkan diacu nih Prof, saya ingin menanya ke Bu Deputi. Dengan kondisi yang berubah memang cukup besar nih Bu arahnya seperti ini. Learning growth kita harus belajar memang harus terus-menerus tidak akan pernah berhenti gitu Bu ya. Nah dari sisi SDM kearsipan khususnya pejabat fungsional arsiparis dengan kondisi seperti ini, apakah memang dari Arsip Nasional sudah melaksanakan formulasi yang baru nih Bu terkait kompetensi tambahan ataupun kompetensi yang menjadi hal mendasar dalam kondisi kearsipan saat ini? Berdasarkan data kami di akhir September ini, jumlah arsip Paris se-Indonesia itu sekitar 10 ribuan. 10 ribu? 10 ribu lebih sedikit lah. Oke. Nah, dari 10 ribu ini kalau kita profiling, itu sebagian besar adalah generasi X. Oke, generasi X. Masih ada generasi baby boomers 7%. 7% baby boomers? Baby boomers. Oke. Lebih besar lagi, sekitar 30 atau 40% itu masih generasi X. Oke. Nah sisanya itu adalah generasi milenial, di mana generasi mereka lah yang nanti menjadi penerus smart governance tadi, ya kan? Nah, ketika kita mulai membuat atau menambahkan kompetensi, ini tentu saja dengan melihat profil tadi berat untuk yang generasi X ya, generasi baby boomers mungkin seperti saya, tapi itu harus dilakukan. Karena memang itu suatu tuntutan ya, tuntutan untuk menambahkan kompetensi khususnya dalam kemampuan di teknologi informasi. Betul. Nah, profil ini juga menjadi gambaran sebetulnya betapa
beratnya kementerian lembaga kan. Ketika ini baru kita mau mendata kondisi arsip, tetapi kita sudah tahu profil dari penata arsipnya sendiri. Nah, ini memang untuk yang kompetensi ini kita masih menggunakan di Permenpan 48 tahun 2014 yang memang masih belum kita ubah, tetapi akan masih kita rancang untuk mengubah karena memang sudah tuntutan ya. Sudah harus ditambah dengan kompetensi tadi. Kompetensi di mana arsiparis ini yang tadi saya katakan dia udah masuk dalam rumpun pengelolaan informasi. Tapi tugas beratnya itu menjaga arsip tadi loh. Mulai dari arsip sebelum diciptakan itu kan kita sudah merancang kan dalam satu organisasi itu sebenarnya kita sudah tahu. Kalau seorang arsiparis itu kita sebagai arsiteknya ya, arsip apa sih sebenarnya yang tercipta dan yang akan kita kelola dan yang nantinya akan sampai ke lembaga kearsipan. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, ya kompetensi lain akan ditambahkan. Tetapi kompetensi nanti tambahan itu adalah, yaitu tadi, dia mampu menjaga atau menjamin sebetulnya. Kalau menjaga kita lebih ke menjaga gini, tapi jamin arsip yang kita capture atau kita tangkap ke dalam sistem, karena kan dokumen itu banyak yang kita buat, tetapi tidak semua itu adalah arsip. Arsiparis harus tahu mana yang akan kita capture masuk ke dalam sistem. Kita olah karena sistemnya ini sistem yang resmi, sistem yang valid, maka arsipnya akan keluar tentu saja diharapkan dia otentik tadi kan, utuh ya. Kemudian andal ya tadi terpercaya dan kita juga mampu menyediakan akses itu karena kan teknologi ini kan berubah ya, baik perangkat keras, perangkat lunak. Nah, tugas arsiparis adalah bagaimana arsip itu tetap harus bisa diakses, gitu kan? Nah, berarti kan dia punya kemampuan lain selain kemampuan kearsipan, tapi kemampuan teknologi pasti tidak setinggi ahli teknologi atau perangkat komputer, tapi dia dapat bermitra. Karena sekarang kalau dulu mungkin mitra kita adalah sejarawan. Kalau sekarang arsiparis itu mitranya banyak, tapi lebih utama kepada perangkat komputer. Kemudian juga yang lainnya, misalnya Pranata Humas itu terkait dengan PPID, ya kan? Kemudian perencanaan, hukum, belum lagi hukum kan kita juga harus. Nah, terkait nanti dengan alih media juga kami akan mencoba berkomunikasi dengan penegak hukum untuk bagaimana nih arsip alih media ini juga bisa diakui sebagai alat bukti yang sah di depan pengadilan karena tentu saja harus dari penetapan mereka harus ya betul karena kita sudah punya rambu di mana ketika arsip akan dialih mediakan itu harus memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. Dia harus punya berita acara, daftar arsip sehingga kalau secara administrasi diajukan ke pengadilan harusnya ini sah. Karena kita sudah punya bukti arsip ini memang dialih mediakan dengan berita acara. Ya sebelum Mas Adi pernah bilang perlu nggak kita kita tambahkan lagi itu sebenarnya second opinion. Tapi yang utama dari kearsipan adalah administrasinya. Ketika mengalih mediakan itu administrasinya itu memang harus terdokumentasi. Ya kan ketika kita mengalih mediakan siapa yang mengalih mediakan? Dia apakah vendor itu punya kemampuan dan sebagainya, belum lagi apakah memenuhi standar alih medianya, ya kan? Kemudian ada berita acara, kemudian daftar arsipnya, sehingga benar-benar arsip alih media itu satu level di bawah arsip arsip otentiknya. Jadi kalau arsip otentiknya hilang karena suatu bencana atau karena terjadi sesuatu hal hilang, arsip ini bisa naik gitu loh, arsip ini bisa naik levelnya pengganti dari arsip yang otentik yang hilang tadi dengan dia punya banyak kayak kita misalnya punya akte kelahiran, punya KTP. Pendukungnya memang harus lengkap. Betul. Jadi kalau arsip itu jangan lupa administrasinya itu harus lengkap, jadi sangat jelas sekali. Wah, memang ini ada banyak gambaran yang tadi Ibu sampaikan ya, mulai dari melihat data statistik lain sebagainya. Mungkin terakhir nih Bu. Closing statement Bu, dari Ibu Deputi kepada seluruh rekan arsip sekalian yang menyaksikan acara ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada rekan arsip sekalian? Baik,
Jadi sebetulnya ini bukan hanya komunitas kearsipan, tetapi saya berharap ini untuk seluruh pegawai karena atau seluruh penyelenggara pemerintahan ya, termasuk di situ di dalamnya adalah SDM kearsipan. Ya, kita sudah terpicu oleh beberapa hal yang menyebabkan kita pindah atau tidak terfikirkan kejadian ini, seperti misalnya pandemi. Kita sudah punya dulu instruksi Presiden ya nomor 3 tahun 2003 tentang e-government, tetapi langkah ini sangat lama. Ternyata butuh pandemi untuk kita bisa pindah ke elektronik dengan cepat. Ditambah lagi dengan IKN. Nah, IKN berarti juga kita tidak bisa kita pindah begitu saja tanpa adanya persiapan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita pindah, Bapak Ibu sebaiknya memang kita akan melakukannya di 2023, tapi tidak salah. Mulai tahun ini kita mulai mendata arsipnya dan kemudian kondisi yang ada, mendata kondisi arsip yang ada saat ini, kemudian mulai mempersiapkan perencanaan anggaran dan program dimulai di tahun 2023 karena nanti kita juga akan mensupervisi kementerian lembaga dan nanti sehingga nanti tadi sudah dikatakan mungkin ada gerakan-gerakan yang lebih masif sehingga nanti Bapak Ibu yang memang pindah ke KL ini dengan aman, nyaman ya, dan pindah ke IKN itu tidak punya PR lagi, semuanya berjalan lancar dan Bapak Ibu juga meninggalkan arsip yang dapat diakses oleh masyarakat yang sudah memiliki nilai guna sekunder sehingga punya pengetahuan yang semakin banyak. Masyarakat ini akan semakin pintar karena arsip ini salah satunya untuk dapat memintarkan masyarakat dan bangsa. Demikian Mas Hardi yang dapat saya sampaikan. Profesor, silakan Prof. Closing statement dari Profesor Nandang nih Prof. Silakan Prof. Terima kasih Mas Hardi. Saya memulainya dari peribahasa yang disampaikan Bildere, ya, itu orang Belanda. Beliau mengatakan, in het hedenly het verleden, in het nuat komenjal. Apa yang terjadi hari ini itu akan menentukan apa yang akan kita raih di masa depan. Dan apa yang kita raih hari ini tidak bisa dilepaskan dari masa lalu. Nah, ini jadi apa yang tadi disampaikan ya, Ibu Deputi, saya juga pemikirannya. Nah, ini mudah-mudahan nanti ini akan menjadi langkah di kemudian hari. Gitu. Nah, sebagai satu pernyataan penutup, yang pertama yaitu bagi siapapun ya, termasuk nanti pengelola di atau L ya, atau kementerian dan lembaga, yaitu yang dikatakan Kaizen ya. Jadi selalu meningkatkan ya, baik tadi pengetahuan, keterampilan begitu, dan tentu saja etika di dalam mengelola kearsipan. Di dalam hal mengelola kearsipan ini jangan lupa atau ada administrasi, ada manajemen, dan yang paling inti dari itu semuanya, kan inti dari administrasi adalah manajemen, inti dari manajemen adalah leadership. Nah, ini kembali kepada pimpinan. Pimpinan di masa depan ini ternyata tidak hanya katakanlah istilahnya itu kepala, namun memang harus jadi CEO ya. Nah, di CEO ini ya, CEO ya. Nah, CEO ini tentu yang harus apa melakukan tidak mau ya, self disruption ya, itu melakukan suatu perubahan begitu. Nah, saya kira demikian ya. Siap, Prof. Dari saya. Mungkin, terima kasih. Siap, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Desi dan juga terima kasih kepada Prof. Nandang yang sudah berkenan hadir nih dalam obrolan kita kali ini. Semoga seluruh masyarakat dan juga kementerian lembaga lebih bersiap dan juga lebih berfokus dalam pengelolaan arsip dengan segala tantangan dan perkembangan yang dihadapi. Ya. Sehat selalu untuk rekan arsip. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap di Ngosip, bukan gosip, karena kita bicara fakta, bukan kata-kata. Assalamualaikum.
Sekarang kita masuk dalam segmen kuis pada episode ngosip kita kali ini. Dan pertanyaan untuk episode kita kali ini adalah, apakah strategi Arsip Nasional Republik Indonesia dalam mengakselerasi pemusnahan arsip di lingkungan kementerian lembaga? Kirimkan jawaban rekan arsip melalui DM ke IG Kearsipan di bawah ini. Terima kasih, salam arsip.